Ada satu hal yang sering terjadi dalam perdebatan agama. Orang merasa sedang membela Tuhan. Padahal yang sebenarnya dia bela hanyalah cara berpikirnya sendiri yang belum pernah diuji. Diskusi berubah jadi ajang adu cepat, adu keras, adu potong. Bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang terlihat paling menang. Dan ironisnya, semakin keras seseorang berbicara, semakin sering justru logikanya runtuh pelan-pelan tanpa dia sadari. Kali ini, kita tidak sedang mencari siapa yang paling pintar. Kita sedang membongkar satu hal yang lebih penting. Apakah argumen yang disampaikan itu benar, atau hanya terdengar benar? Selamat malam, Bang Aldo. Kenalan. Perkenalkan, nama saya Aldo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur terlahir dari agama Islam, rahmatul alamin. Agama pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu rahmat, yang benar-benar yang dicintai. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang mau saya utarakan adalah, jika Edis mengatakan tidak boleh orang yang sudah meninggal disanjung-sanjung, lantas Sebentar, bagaimana? tenang. Nampaknya Anda ini... Sebentar, Anda karena salah. Begini, tenang dulu, tenang. Saya tidak bilang bahwa orang mati tidak boleh disanjung. Ini makanya orang-orang ini ada apa? Kalian makan apa sih? Begini, yang saya katakan tidak boleh Anda itu mengkultuskan, tidak boleh Anda itu berkomunikasi dengan orang mati, meminta kepada orang mati, mengkultuskan orang mati, itu bukan menyanjung. Aduh, makanya kepala jangan sering dibenturin ke ubi. Jika memang tidak boleh seperti itu, lantas bagaimana dengan Tuhan kamu yang mati? Kalau Kenapa misalnya, pertanyaan yang bagus. Kalau nggak boleh begitu, lantas bagaimana dengan Tuhan Anda yang mati? Baik, begini, makanya saya bilang sama Anda, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus sampai sekarang masih ada di dalam kuburan seperti Muhammad, maka kami menyembah namanya orang mati, kami berkomunikasi dengan orang mati. Tapi Yesus kami hidup, dia naik ke surga. Begitu. Nah, sedangkan Anda naik ke surga. Ya, masalah itu Anda tidak percaya tidak? Oke, silakan Anda bicara dulu, silakan. Itu yang surga itu kan diciptakan oleh Tuhan dong, Tuhan pencipta alam semesta. Kok lari ngomongin surga diciptakan? Bukan itu. Yang kita bicarakan bukan surga diciptakan. Yang kita bicarakan adalah, apakah kamu meminta dan berdoa kepada orang mati? Yang bilang berdoa sama orang mati siapa? Baik, saya tanya kepada Anda, betulkah? Sebentar, saya balik dulu ini. Saya balik dulu. Kasih saya waktu. Sebentar. Kasih saya waktu. Ini yang dilakukan ini sebentar ya. Kasih saya waktu, Bang. Sebentar, 30 detik ya. Nih, saya putarkan dulu ya. Saya putarkan ini. Sabar. Apakah ini ditujukan sebentar? Ya. Nah, saya balik dulu. Oke, dengar ya Bang ya. Kalau misalnya tadi nanti tidak kedengaran suaranya, tolong kasih tahu saya. Dengarkan ya. Terdengar. Oke. Stop. Muhammadku, dengarlah seruanku. Oke. Ketika Anda berkata Muhammadku, dengarlah seruanku, Anda berseru kepada siapa? Berseru kepada hamba Allah yang mulia. Siapa?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Baik. Wasallam. Ketika Anda berseru kepada Muhammad, apakah Muhammad masih hidup atau sudah meninggal di dalam kubur? Masih hidup. Masih hidup. Memang mereka tidak menerima Muhammad sudah meninggal. Sekali lagi saya tanya. Dengar, tenang. Karena tidak meninggal. Muhammad tidak meninggal. Saya bacakan satu riwayat. Makanya Anda ini sebenarnya penyembah Muhammad sesuai dengan hadis ini. Saya kasih tunjuk Anda tidak mengakui Muhammad meninggal. Anda mengakui Muhammad masih hidup ya. Perhatikan. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya, riwayatnya. Saya balik ya kamera saya. Nih hadisnya. Biar Anda ngerti bahwa Anda seorang penyembah Muhammad menurut hadis yang diucapkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Perhatikan. Ya. Saya kasih ini riwayat ini ya. Nih saya bacakan. Riwayat itu berkata begini. Saya bacakan ya. Bacakan lama kali. Tenang, sabar. Tenang. Pelan-pelan ya. Saya akan bacakan riwayatnya bagaimana di sini ada sebuah hadis yang orang itu tidak setuju bahwa Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Ya. Yes. Nah, di sini dikatakan begini. Jadi setelah mendengar, nih saya bacakan dari sini saja ya. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, beberapa sahabat Nabi SAW gugur sebagai dan seterusnya. Nah ya, saya bacakan lagi di sini. Sementara kaum muslimin mengutus dan seterusnya. Sabar. Nih. Tenang Bang, tenang. Nah ini ya. Jadi Rasulullah SAW dikatakan Aisyah bercerita, Rafat nih. Aisyah bercerita, ya, Rasulullah SAW wafat ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di dataran tinggi. Umar radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, demi Allah, perhatikan, demi Allah, saya pakai pulpen saja ya. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat. Nih seperti omongan Anda barusan ya, dia tidak mati kan? Rasulullah tidak wafat. Demi Allah, tidak ada prasangka di langit kecuali hal tersebut. Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang munafik. Setelah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian beliau membuka kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi ayah dan ibuku, engkau wangi, baik dalam keadaan hidup maupun wafat. Demi yang jiwaku ada di tangannya, Allah selamanya tidak akan membuatnya merasakan 2 kali kematian. Kemudian beliau, radhiyallahu anhu, keluar dan berkata, wahai orang yang bersumpah, tetaplah di tempatmu. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar radhiyallahu anhu duduk. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu memuji Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya. Kemudian beliau radhiyallahu berkata, ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah apa? Baca dong, kamu yang baca kan? Baca dong. Ini kaum manu nih, kaum melambai ini. Coba. Apa katanya di sini? Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah jangan goleng-goleng kepala. Telah apa? Macet. Tadi kau bilang Muhammad belum wafat, betul? Betul.
Edis dengarkan dulu ya perdebatan ini. Edis, kamu bilang Muhammad wafat. Lantas bagaimana dengan Tuhan kamu yang dikuburkan? Kok saya yang bilang Muhammad wafat? Yang bilang Muhammad wafat tadi adalah Abu Bakar. Setuju? Siapa? Abu Bakar yang bilang kepada Umar. Itu hadis riwayatnya benar atau daif atau? Daif. Ya. Memang kalau bicara orang ini daif. Oke, sekarang begini. Berarti menurutmu sebentar, berarti menurutmu Muhammad masih hidup. Berarti tidak menguatkan. Kalau daif tidak menguatkan. Ya sudah, daif atau tidak hadis tadi? Muhammad itu matinya jasadnya yang dikuburkan, rohnya itu diangkat ke langit. Paham? Oke, berarti Muhammad masih hidup atau enggak? Dengan Nabi, apa perbedaannya dengan Yesua? Yesua dikuburkan jasadnya, ya kan? Jasadnya dikuburkan enggak? Yesua sekarang dikuburkan enggak jasadnya? Kau jangan lari-lari dulu dari pokok bahasan. Begini, yang saya tanyakan kepadamu adalah, apakah Muhammad masih hidup? Yesua dikuburkan enggak? Ya, dan bangkit. Bukan dikubur doang. Bangkit pada hari yang ketiga. Lantas bagaimana manusia? Oh, Nabi Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Sementara kamu aja Tuhan sendiri dikuburkan. Ya sudah. Berarti menurut kamu masih hidup nggak? Manusia biasa meninggal wafat wajar dikuburkan. Menurut kamu Muhammad masih hidup atau enggak? Hidup. Sekarang masih hidup. Jasadnya yang sudah menjadi tanah. Samalah dengan Yesua. Yesua jasadnya masih hidup nggak sekarang? Jasadnya hidup nggak? Jasadnya udah malah cacing. Jasadnya udah menjadi tanah. Rohnya yang diangkat. Benar nggak? Kau belajar dulu agama. Iya, kau belajar agama dulu. Jasad Yesua nggak ada di sana. Ya bang, jangan bahas. Awas kau nanti disunat kau sama Juma. Ayo silakan. Yang ngomong Muhammad masih hidup itu ketika dia sudah meninggal adalah Umar bin Khattab. Bahkan dia mencabut pedang itu. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan aku tebas dia. Itu omongan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab disadarkan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar dengan berkata, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Kok kamu mau membantah hadis itu? Kau bilang doif. Ada. Diskusi tadi sebenarnya dimulai dari satu pernyataan yang sangat jelas, bahwa yang tidak diperbolehkan adalah mengkultuskan orang mati, berkomunikasi dengan orang mati, dan meminta kepada orang mati. Tapi apa yang terjadi? Pernyataan ini langsung dipelintir menjadi seolah-olah tidak boleh menghormati orang yang sudah meninggal. Ini bukan sekedar salah paham, ini adalah pergeseran makna yang disengaja atau tidak disadari. Karena menghormati itu manusiawi, tapi meminta itu soal ketuhanan. Dan ketika dua hal ini dicampur, diskusi langsung kehilangan arah sejak awal. Lalu muncullah pertanyaan yang terlihat menyerang. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhan kalian yang mati? Sekilas ini terdengar seperti pukulan telak, tapi kalau kita bedah, ini adalah contoh klasik dari kesalahan logika, menyamakan dua konsep yang tidak setara. Kenapa? Karena dalam iman Kristen, inti utamanya bukan kematian, melainkan kebangkitan. Edis bahkan sudah menjawab dengan sangat lugas. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka menyembahnya memang sama dengan menyembah orang mati. Artinya apa? Dia tidak menghindar, dia justru mengunci argumennya di satu titik. Status hidup atau mati itu bukan asumsi, tapi fondasi iman. Tapi di sini, lawan bicara tidak masuk ke substansi itu. Dia tetap bertahan di permukaan. Tuhan kalian mati. Ini seperti menolak membaca keseluruhan kalimat, lalu mengkritik hanya satu kata. Kemudian diskusi masuk ke bagian yang lebih menarik dan lebih sensitif. Edis memutar satu contoh, seruan kepada Muhammad.
Muhammadku, dengarlah seruanku. Dan disinilah pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Ketika seseorang berseru seperti itu, dia sedang berbicara kepada siapa? Jawabannya, kepada Nabi Muhammad. Baik, lalu pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting, apakah Muhammad masih hidup atau sudah wafat? Di titik ini jawaban mulai goyah. Di satu sisi dikatakan wafat, di sisi lain dikatakan hidup. Ini bukan lagi perbedaan tafsir, ini adalah kontradiksi dalam satu nafas. Dan Edis tidak berhenti di situ. Dia membawa satu riwayat yang sangat fundamental. Perkataan Abu Bakar setelah wafatnya Muhammad. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Ini bukan ucapan sembarang orang. Ini adalah pemimpin yang langsung menenangkan umat yang saat itu bahkan sempat tidak percaya bahwa Muhammad telah meninggal. Artinya apa? Sejak awal sudah ada peringatan keras. Jangan sampai penghormatan berubah menjadi penyembahan. Tapi ironisnya, dalam diskusi tadi, justru batas itu mulai kabur. Ketika riwayat itu dibacakan, responsnya bukan klarifikasi, tapi penolakan. Doif, doif. Padahal sebelumnya, konsep ruh masih hidup diterima tanpa ragu. Disinilah terlihat satu pola yang sangat berbahaya dalam berpikir. Yang cocok diterima, yang tidak cocok ditolak. Ini bukan mencari kebenaran, ini memilih kenyamanan. Lalu argumen bergeser lagi. Jasadnya mati, tapi ruhnya hidup dan diangkat. Baik, mari kita ikuti logika ini sampai selesai. Kalau ruh hidup dijadikan dasar bahwa seseorang masih bisa diseru, maka secara logika, semua tokoh yang ruhnya dianggap hidup juga bisa dijadikan objek seruan. Dan disinilah pertanyaan paling tajam muncul. Apakah standar ini berlaku konsisten atau hanya dipakai ketika menguntungkan? Karena kalau tidak konsisten, maka ini bukan lagi teologi, ini adalah preferensi yang dibungkus keyakinan. Edis sebenarnya terus mencoba menarik diskusi kembali ke inti, bukan soal kemana ruh pergi, bukan soal siapa yang lebih mulia, tapi satu hal sederhana, kepada siapa doa itu ditujukan. Karena dalam konsep tauhid yang paling dasar sekalipun, permintaan itu seharusnya hanya kepada Tuhan. Tapi ketika prakteknya menunjukkan ada seruan kepada selain Tuhan, maka pertanyaan itu menjadi sah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji konsistensi. Sayangnya, seperti banyak debat lainnya, ketika logika mulai menekan, emosi mulai mengambil alih. Ejekan muncul, nada meninggi, fokus hilang. Dan di titik itu, kita bisa melihat dengan sangat jelas, perdebatan sudah berhenti menjadi pencarian kebenaran. Ia berubah menjadi pertahanan ego. Pada akhirnya masalah terbesar dalam diskusi seperti tadi bukan perbedaan agama, bukan juga perbedaan keyakinan. Masalah terbesarnya adalah ketidakmauan untuk berpikir secara konsisten. Karena kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, siapa yang menang dalam debat ini? Tapi ini, kalau logika yang sama dipakai untuk menguji keyakinan kita sendiri, apakah kita masih berani mempertahankannya?